Dan pusat terkait dengan hari terakhir penyelenggaraan laga perubahan Partai Nasdem yang digelar di ABN Pancoran Jakarta. Kang Maman. Pidato dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Ketua DPW Jawa Tengah yang paling spesialis, Ibu Reri Murdijat. Didampingin tokoh pendamping Bapak Sugeng Suparwoto. Dan di tengah-tengah acara ini kita mendapatkan satu kehormatan. Saya juga ingin memperkenalkan Profesor Debbie Pinsky untuk minta berdiri. Simpatisan berat Partai Nasdem. Nah, berikan aplaus itu. Ada Ketua Prevensi Sumatera Utara, Bung Iskandar Prawira. Para anggota DPR, seluruh fungsionaris, saudara seluruh peserta angkatan ke-15 ya, untuk laga perubahan, konsolidasi dan kaderisasi Partai Nasdem yang saya banggakan. Sungguhlah satu hal yang amat membersihkan sentuhan hati tersendiri kepada diri saya. Selaku Ketua Umum, di tengah-tengah kondisi keadaan yang cukup saya pahamin dalam arti kehidupan keseharian kita dari berbagai tingkatan lapisan masyarakat, atas, menengah, bawah, saudara semuanya para kader Nasdem masih memiliki ada di sana tekad, ada semangat, ada obsesi, ada keinginan, ada yang hal-hal yang justru amat menyentuh perasaan hati kita, yaitu tingkat kepedulian kita yang semakin tinggi terhadap kondisi perkembangan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Ini yang saya katakan satu modal yang kita miliki. Modal ini harus tetap terjaga sedemikian rupa pada diri kita. Karena dengan modal yang terjaga ini, apalagi kita mampu memperkuat dari fungsi, posisi, peran strategis sebagai satu modal kekuatan, eksistensi daripada partai politik yang bernama Nasdem ini. Indonesia, kita harapkan tidak berjalan ke arah yang lebih menyedihkan perasaan hati kita. Indonesia yang kita harapkan tidak bertolak belakang dengan seluruh harapan dan cita-cita para pendiri bangsa ini. Itu yang kita harapkan. Tapi kita semakin mendekati tujuan-tujuan dan harapan para pendiri bangsa itu, semakin mendekati cita-cita proklamasi kemerdekaan itu. Dan itulah dibutuhkan kesadaran, bangun kesadaran dan pemahaman arti keberadaan saudara sebagai anak bangsa ini. Terhadap siapa? Jawabannya jelas. Bukan terhadap bangsa-bangsa lain di permukaan bumi ini, tapi kepada bangsa Indonesia. Ini bangsa kita. Bangsa ini meletakkan harapannya kepada kita. Meletakkan harapannya kepada generasi yang ada pada saat ini. Tentunya mampu sedemikian rupa, bahkan mempersiapkan upaya dan transformasi generasi berikutnya, yaitu anak cucu kita ke depan. Mana mungkin bangsa-bangsa lain akan peduli? Apakah bangsa ini maju? Apakah bangsa ini sedikit maju? Bahkan terperosok sekalipun, saya pikir mereka tidak peduli itu. Yang peduli terhadap maju mundurnya bangsa ini, seyogianya adalah bangsa ini sendiri. Dan itulah fungsi peran tugas kita semuanya. Nilai, values, spirit, nasionalisme kebangsaan kita.
Partai ini didirikan sebagai institusi partai politik yang amat sangat memahami. Sebuah diskursus tidak bisa hanya pepesan kosong belaka. Berhenti pada retorika untuk retorika dan untuk retorika. Tapi institusi partai politik itu harus mampu membuktikan kehadiran artinya sebagai peringan beban publik, peringan beban masyarakat. Bukan justru sebaliknya. Semakin memperberat beban yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Institusi partai politik jelas dia mendapatkan hak-hak privilege yang hebat oleh konstitusi yang ada di negeri ini. Kita memilih negara dengan sistem demokrasi. Nah, di sanalah peran institusi partai politik. Dia mengatur lalu lintas. Bagaimana posisi dan peran eksekutif mampu menjalankan roda administratif eksekutifnya dari waktu ke waktu berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga mengatur parlemen yang merupakan check and balance di antara eksekutif dengan legislatif. Institusi partai politik mengerahkan praksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, baik tingkat pusat, daerah, kabupaten, dan kota, sebagai perpanjangan tangan daripada partai politik. Untuk itulah hak yang hebat ini, dimulai dari bisa memilih presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, buat undang-undang, robah undang-undang. Begitu besarnya kekuasaan ada pada institusi partai politik. Maka ketika bangun kesadaran masyarakat kita tidak berjalan sebagaimana yang kita rasakan, kita harapkan, ada sesuatu yang salah di negeri ini. Maka saya harus katakan, tidak ada satupun institusi partai politik yang boleh berlepas tangan dari kesalahan. Tidak munculnya bangun kesadaran yang hebat, baik, sayang pada negeri ini oleh institusi partai politik manapun. Termasuk Nasdem. Kita ikut harus bertanggung jawab. Maka disinilah proses pendidikan politik itu berjalan dari waktu ke waktu. Perjalanan daripada misi dan tugas besar yang dijalankan institusi partai politik adalah bagaimana dia mampu untuk membangun kesadaran masyarakat lebih mencintai negeri ini. Kesadaran masyarakat untuk mampu memberikan keseimbangannya terhadap hak-hak yang mereka miliki sebagai warga negara bangsa ini. Tapi juga kewajiban-kewajiban yang mereka harus sertakan. Bangun kesadaran masyarakat agar bagaimana bermain dalam koridor ajas kepantasan, kepatutan. Memposisikan peran proporsionalisme yang syarat dengan nilai-nilai moralitas. Maka ketika moralitas bangsa ini keluar dari koridor-koridor kesepakatan itu, semuanya dihalalkan untuk satu tujuan yang ingin dicapainya. Apa arti kebebasan berdemokrasi di negeri ini? Nasdem menyatakan, itu demokrasi nonsen itu. Itu demokrasi sampah menurut Nasdem. Tidak ada gunanya demokrasi hanya untuk demokrasi. Tidak ada gunanya kebebasan hanya untuk kebebasan. Itu bukan yang dipahami oleh Nasdem. Kita butuh demokrasi. Tetapi demokrasi yang menghantarkan tujuan-tujuan kemerdekaan ini. Yang semakin hari membangun kesadaran, kecintaan dan nilai-nilai patriotisme. Semangat kewarganegaraan kita. Semangat kebangsaan kita ada di mana-mana.
tidak hanya ada pada segelintir anak-anak bangsa ini. Nasionalisme itu bukan hanya milik para akademisi, bukan hanya milik para teknokrat, bukan hanya milik para pengamat-pengamat. Nasionalisme itu adalah milik kita semuanya. Kewajiban kita untuk tetap menjaga spirit daripada api nasionalisme itu. Nah, saudaraku, bayangkan betapa beratnya misi, tugas, dan harapan, baik itu dari partai maupun masyarakat kepada saudara semuanya sebagai kader partai ini. Terserah pada diri semua saudara. Membiarkan negeri ini untuk semakin mundur ke belakang, saya katakan itu tidak perlu diperjuangkan. Dia akan mundur automatically untuk kemunduran. Kemalasan tidak perlu kita perjuangkan. Kebodohan pun tidak perlu kita perjuangkan. Ketamakan tidak perlu kita perjuangkan. Kerakusan apalagi? Mabok kepayang dengan kekuasaan tidak perlu diperjuangkan. Yang kita perlu perjuangkan itulah mengenal diri kita sendiri. Bersikap jujur dan objektif pada diri kita sendiri. Apa artinya kita untuk orang lain di luar diri kita? Tidak hanya terbatas kepada anak, adik, kakak, bapak, ibu kita, tapi juga untuk masyarakat yang lebih luas. Ini yang kita perlu perjuangkan. Rajin itu perlu kita perjuangkan. Mau menjadi orang pintar kita perlu perjuangkan. Mau menjadi orang yang santun, tahu diri, tahu mengenal ajas kepantasan, tidak tamak, tidak rakus, tidak mengambil hak yang bukan haknya, hak orang lain. Mentang-mentang dia berkuasa, apa saja dia bisa buat. Itu tidak perlu diperjuangkan. Yang perlu diperjuangkan adalah sekali lagi, rasa kepantasan, kepatutan pada diri kita. Nah, pendekatan ini yang harus bisa diperankan secara sistemik, terus-menerus dalam kelanjutan dari waktu ke waktu. Oleh siapa? Jawabannya adalah kader-kader terbaik Partai Nasdem. Ini yang saya harapkan. Kita memperjuangkan masalah yang begitu kompleks. Bangsa ini menantikan kehadiran kita. Yang terpanggil nuraninya. Yang terpanggil jati dirinya. Yang dia menyadarin kita tidak selamanya hidup di bumi yang kita cintai ini. Yang selamanya, kita tidak selamanya juga hidup di dalam dunia yang fana ini. Tapi nyala api perjuangan dan idealisme Nasdem. Habis kita, harus ada adik kita. Dari adik kita harus ada anak kita. Dari anak kita harus ada cucu kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itulah saya harapkan Nasdem yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Ini misi besar kita. Tidak ada orang lain yang bisa membesarkan partai ini, kecuali oleh kader partai ini sendiri. Partai bertumpu kepada kesadaran para kadernya. Kekuatan utama partai ini pada siapa? Pada fungsionaris dan kader-kader partainya. Saudara, perjuangan kita masih panjang. Kita tahu institusi partai politik amat sangat menyadari sebuah siklus yang pasti akan terjadi setiap 5 tahunan. Di sana ada pemilihan umum.
yang menentukan sejauh mana buku rapor yang diberikan oleh para konstituen. Penilaian akhirnya pilihan dari hak-hak politik yang milikin terhadap seluruh kontestan partai politik. Tanpa kerja keras, taken for granted, mengharapkan bulan akan datang dengan sendirinya ke pangkuan kita. Sekali lagi saya katakan, itu mimpi kosong di siang bolong, saudaraku semuanya. Kita tidak boleh berilusi ke arah itu. Kita mau maju, itu karena tekad kita. Kita mau besar, itu karena semangat dan hasil kerja keras kita. Siap? 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 Insya Allah. Saudara, perkuat barisan. Perkuat barisan kita. Kalau apapun terjadi yang tidak kita kehendakin, saya mau Nasdem adalah institusi partai politik yang paling siap menghadapi suasana dan cuaca apapun yang terjadi. Udara yang terang benderang, situasi sukacita masyarakat, itu doa dan harapan kita. Tapi kalau terjadi sebaliknya, kita harus bisa. Kita harus bisa memberikan arti keberadaan kita. Siap? Siap. Maka untuk itulah saudara, kembalilah. Pulang ke tempat saudara semuanya dengan membawa satu tekad dan semangat. Diiringi dengan rasa syukur kehadirat Sang Maha Pencipta. Terima kasih Tuhan. Saya berada di Nasdem, satu institusi partai politik yang memang diikhlaskan untuk mendepankan political gagasan. Diikhlaskan untuk menjadi peringan beban masyarakat. Maka sekecil apapun yang saya bisa berikan, sepanjang itu bermanfaat untuk kemajuan bangsa ini, saya akan berikan. Saudara harus hadir memberikan suri keteladanan. Di tengah-tengah keringnya suri keteladanan yang mampu diberikan oleh para pihak manapun itu. Saudara harus jadi role model. Tidak peduli apapun status posisi sosial saudara saat ini. Tapi saudara mampu memberikan suri keteladanan, membawa nilai kebajikan. Dan percayalah, Sang Maha Pencipta akan memberikan ridhonya pada saudara semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada angkatan ke-15 yang melakukan laga perubahan, konsolidasi, partisipasi, sekaligus pendidikan politik di sore hari ini. Saya percaya, konsistenlah modal kita utama. Dengan sikap yang konsisten, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang optimal. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya berdoa atas ridho yang Maha Kuasa, saya nyatakan laga perubahan, konsolidasi partai, kaderisasi, Partai Nasdem, saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ketua Umum yang telah berkenan menutup agenda laga perubahan Partai Nasdem Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.
kita akan mengakhiri penutupan ini dengan foto bersama. Kakak-kakak sekalian dimohon untuk berdiri dan merapat ke tengah. Kami persilahkan kepada fotografer dan kameramen untuk mengambil posisi di panggung. Para peserta dimohon untuk berdiri dan merapat ke tengah. Dan para rekan media boleh naik ke atas panggung untuk mengabadikan momen bersama. Baik, semuanya lihat ke depan. 3, 2, 1. Boleh diangkat tangannya angka 5. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.